Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun min tujikum min adzabin alim. Allah menawarkan kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu kutunjuk suatu dagang yang dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih? Jadi Allah menawarkan kepada orang beriman, mau kutunjuk suatu dagang yang dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih. Begitulah tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya apa kata Allah? Kalau kita mau, kita akan tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, ya, syaratnya harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta jiwamu. Itulah yang lebih baik kalau kamu tahu. Jadi kita harus syarat-syaratnya, hendaklah kita beriman kepada Allah. Setelah itu beriman kepada Rasul. Setelah itu kita berjuang atau berjihad kita. Dengan apa berjihad? Dengan harta kita dan jiwa kita. Itulah yang lebih baik kata Allah, kalau kamu mengetahui. Jadi syaratnya apa? Harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Setelah itu berjuang dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik. Ayat ini akan menjawab pertanyaan dari penanya. Katanya, ya Ustaz, apakah mungkin orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk surga? Sudah terjawab dengan ayat ini. Jadi syaratnya kata Allah supaya dia lepas dari azab yang pedih. Azab yang pedih itu neraka, ya. Hendaklah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjuang dia dengan harta, dengan jiwa. Itulah yang lebih baik kata Allah kalau dia mengetahui. Nah, Rasul di sini yang maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, pasti orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Khalidina fiha abadan, kekalah dia selama-lamanya. Jadi syarat untuk mau selamat itu kata Allah, hendaklah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Setelah itu dia berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Itulah yang lebih baik. Nah, itu yang lebih baik. Lepas itu jawab Allah apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannatil adnin dzalika fawzul azim. Apa kata Allah? Niscaya Allah akan mengampuni semua dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat yang tinggi. Itulah surga Adnin. Beruntunglah, yang beruntung besarlah orang tersebut. Hanya beruntung orang mendapat ini. Jadi syaratnya supaya kita selamat daripada neraka, supaya kita dimasukkan oleh Allah ke surga, syaratnya kata Allah harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang berasul di sini adalah Nabi Muhammad, penutup para nabi, para Nabi Muhammad, dan berjuang dengan harta, jiwa, dan jiwa pun sekali, harta dan jiwa. Itulah suatu
yang sangat baik kalau kamu tahu. Jadi syaratnya apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Jadi bagaimana kalau orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Ya jelas dia akan masukkan Allah ke dalam neraka Jahannam, maka khalidina fiha abada. Jadi kekal dia selama-lamanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, pasti dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kita jelas ya penanya. Jadi saya akan jawab. Dan berikutnya, kalau apabila kita telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang kita, jihad itu berjuang ya, bersungguh-sungguh kita dengan harta kita, dengan jiwa kita, pasti Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya jawab itu. Di dalam surah As-Saff ayat 12 jelas Allah jawab. Ya, yaghfir lakum dzunubakum yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibah fi jannatin adnin zalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat yang tinggi. Ya, tempat tinggi surga Adnin. Itulah keuntungan yang besar. Nah, jadi syarat-syaratnya supaya masuk surga, hendaklah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang apalagi setelah itu berjuang dengan harta kita dan jiwa kita. Itulah suatu yang keberuntungan yang besar kata Allah. Jadi untuk masuk surga itu bukan seperti pendapat-pendapat orang. Bisa saja Allah memasuk surga. Orang-orang yang kafir masuk surga, orang beriman masuk neraka. Itu namanya tidak menurut ketentuan Allah. Itu namanya. Allah itu membuat aturan. Harus kita patuhi aturan yang dibuat Allah. Sedangkan kita saja bekerja di perusahaan atau bekerja di pemerintahan, ada aturannya, harus kita taati. Kalau kita tidak mau mentaati peraturan yang dibuatnya, mungkinkah kita jadi suatu karyawan yang mendapat nilai karyawan kecontohan atau karyawan teladan, nak diberikan nilai tempat yang baik? Tentu tak mungkin. Bisa kita katakan bisa saja pemerintah membuat orang yang jahat itu jadi jadinya sebagai sebagai teladan. Tak mungkin. Ada ketentuannya. Apalagi Allah membuat ketetapan aturannya. Ya syaratnya untuk masuk surga hendaklah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang ketiganya dia harus berjuang dengan harta. Harta itu sering disayangi. Itu yang kita berjuang. Lebih baik itu apa? Dengan diri kita sendiri pun. Itu baru suatu kemenangan yang besar. Jadi untuk menjawab pertanyaan saling penanya ini, bisakah mungkinkah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad bisa masuk surga? Jawabnya tidak mungkin. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad pasti dicampakkan Allah ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.